Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Rio Arjuna Tambunan, NPM 2232102271, kelas Welltest 5B. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan informasi atau soal UAS Welltest nomor 2. Oke, lanjut saja. Di sini ada informasi yang sama seperti soal yang pertama. Terhadap sebuah sumur dilakukan pemboran pada reservoir tertutup, dan namun pada kali ini dilakukan tes yang berbeda, yaitu pressure build up test, dimana dari proses tes tersebut saya dapat mengikuti data informasi mengenai sumur dan flow testnya, dan disediakan data sebagai berikut, dimana yang pertama ada Q0-nya atau laju alirnya sebesar 1245 stock tank barrel per day. Lanjut pada faktor formasi minyaknya sebesar 1,08 reservoir barrel per stock tank barrel. Lanjut viskositasnya sebesar 4,3 centipoise. Lanjut ada porositasnya sebesar 3,33%, ketebalan formasinya 52 feet. Lanjut pada kompresibilitas totalnya sebesar 3 dikali 10 pangkat minus 6 atau sebesar 0,000003 psi. Yang terakhir ada informasi mengenai radius well sebesar 0,29 feet, dimana disediakan juga data pressure test datanya sebagai berikut. Berdasarkan itu semua kita dapat mengetahui waktu sumur dijalankan atau dilakukan production sebesar 25 jam sebelum dilakukan penutupan. Dari pernyataan tersebut muncul 3 pertanyaan. Lanjut, dari informasi data yang saya dapatkan terlebih dahulu terhadap waktu yang telah diberikan terhadap pressure test data, ada waktu terhadap tekanan, atau bisa dibagikan mungkin juga tekanan terhadap waktu. Saya mencari nilai delta T dan delta P nya juga, sehingga dari informasi tersebut saya dapat mencari nilai Arner time, dimana untuk delta T mungkin kita tahu bisa mencari nilainya dari tekanan inisial terhadap maksud saya waktu inisial terhadap waktu selanjutnya. Begitu juga pada P. Selanjutnya di sini saya membuat grafik log antara delta P dan delta T untuk mengetahui jenis apa flow regime yang terjadi pada sumur ketika dilakukan pressure build up test tadi. Di sini saya memplot antara delta P dan delta T. Terlihat bahwa informasi yang ditunjukkan merupakan berdasarkan grafik log itu jenis flow regime yang terjadi selama proses build up pada sumur, yaitu kondisi periode infinite acting radial flow. Mengapa demikian? Ditunjukkan dari straight line grafik yang lurus. Selanjutnya saya plot juga grafik semi-log antara tekanan terhadap Arner time atau Horner time ratio atau HTR, dimana dari informasi tersebut seperti biasa semi-log saya menggunakannya sebagai dasar analisis untuk mencari nilai slope mungkin, dilanjutkan permeabilitas, skin factor, dan lain-lain. Lanjut terhadap pertanyaan yang diajukan pada soal yang pertama, terhadap analisis saya, pilih flow regime apa yang terjadi ketika proses build up test tadi dilakukan, sertakan alasannya. Sudah saya jelaskan tadi sebelumnya di grafik ini flow regime yang terjadi, namun pada kondisi ini saya akan menjelaskan apa itu lebih spesifik lagi. Berdasarkan grafik semi-log, ini bukan yang log-log. Yang log-log tadi menjelaskan tentang flow regime-nya.
Yang ini juga sama, namun pada kondisi ini saya menjelaskan tentang grafik semilog berkenaan dengan flow regime yang terjadi, di mana pada kondisi ini saya mengidentifikasinya sebagai middle time region. Middle time region ini terletak pada penarikan strike line yang ini, pada daerah ini. MTR ini atau middle time region ini berada pada tengah grafik. Selanjutnya di mana terdapat bagian yang mendekati bentuk linear. Bentuk linear tadi sudah jelaskan ini pada skala semilog. Pola linear terbentuk inilah yang merupakan indikasi dari radial flow. Informasi yang dapat ditarik melalui strike line ini yaitu kondisi yang mengindikasikan tentang radial flow, yaitu aliran fluida yang bergerak secara radial ke sumur selama proses build up tersebut dilakukan. Ini adalah indikasi utama flow regime yang stabil di reservoir. Alasannya mengapa saya memilih MTR, karena pilihan ini menjadi dominasi untuk dilakukan penarikan strike line terhadap tampilan grafik semilog hasil plot tekanan terhadap undertime. Mengapa? Setiap flow regime diidentifikasikan berdasarkan bentuk kurva terhadap waktu dalam skala semilog. Perubahan dari kurva melengkung atau LTR ke pola MTR pada akhirnya menyimpang pada bagian ETR atau early time regionnya. Ini merupakan cerminan perubahan dominasi mekanisme dari aliran reservoir. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, di sini saya disuruh untuk mengestimasi nilai permeabilitas dari reservoir. Dari informasi terkait terhadap penarikan strike line, saya mencari informasi mengenai hal-hal yang bisa diperhitungkan dalam mencari nilai slope M. Di sini PWF pada 1 jam pertama yaitu saya mendapatkan sebesar 1034 PSIA. Lanjutkan pada waktunya itu sekitar 26 jam pertama. Berikutnya dari grafik juga saya dapatkan informasi tentang nilai PWF1 sebesar 1038,6. Untuk T1 nya sebesar 3, PWF2 nya sebesar 1037,9 dan T2 nya sebesar 5. Dari data informasi tersebut saya dapat menghitung nilai slope atau M menggunakan equation seperti yang telah dilakukan pada nomor 1 tadi dan didapatkan hasil perhitungan sebesar minus 3,1553 PSIA per cycle. Lanjut pada penghitungan permeabilitas menggunakan equation yang telah kita ketahui. Di sini mungkin salah, ada penambahan minus untuk rumusnya. Dari perhitungan terhadap equation tersebut didapatkan nilai permeabilitasnya sebesar 5729,777 milidarcy. Mungkin nilai ini dapat kita kaitkan ke pertanyaan yang ketiga, di mana tentang estimasi nilai skin factor-nya. Nilai skin factor dapat dihitung dengan persamaan seperti equation, dan dari proses perhitungan tersebut dapat didapatkan hasil skin factor-nya sebesar minus 35,29. Indikasi dari skin sebesar minus mengindikasikan sumur dalam kondisi yang baik, tidak terjadi damage. Mungkin hal tersebut yang mempengaruhi nilai permeabilitas dapat mencapai nilai 5729 milidarcy. Hal-hal terkait informasi atau ketetapan selanjutnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan nomor 2. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.